Tidak ada yang pernah menduga bahwa di balik senyum ramah dan selebrasi gol-golnya yang luar biasa, Boas Solosa menyimpan luka dan pengakuan yang hampir tidak pernah terungkap ke publik. Pernahkah Anda mendengar bahwa sebelum keluar dari Persipura, ia sempat bersumpah tidak akan kembali ke lapangan jika rahasia hitam di balik ruang ganti timnya dibocorkan ke media? Inilah kisah tentang legenda yang pernah disebut sebagai anak emas Papua, sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia, namun justru tersandung pada hal-hal yang jauh dari sorotan kamera. Di balik rekor golnya, ada malam-malam gelap penuh amarah, bisikan pengkhianatan, dan rumor konflik internal yang bahkan para pendukung setianya pun enggan percaya. Tidak hanya itu, Boas yang selama ini dikenal sebagai ikon Persipura Jayapura pernah mengalami satu titik di mana ia merasa benar-benar terasing dari klub yang membesarkan namanya. Pernyataan-pernyataan mengejutkan sempat beredar. Adakah perseteruan dengan rekan satu tim? Benarkah kepindahannya bukan semata soal profesionalisme, tetapi lebih karena tekanan batin dan pengkhianatan di belakang layar? Kisah ini bukan sekadar perjalanan karir seorang pesepak bola, tapi tentang sisi kelam seorang legenda yang selama ini hanya tampak sempurna di mata publik. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang Boas Solosa, ikon sepak bola Indonesia, harus berakhir dengan cerita penuh kontroversi? Hari ini, kita akan membuka tabir yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Dari ruang ganti penuh konspirasi, sampai percakapan rahasia yang pernah hampir menghancurkan karirnya, semua akan terungkap di sini. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar bukanlah kisah Boas yang selama ini Anda kenal. Papua, tanah yang penuh warna dan cerita, selalu menjadi misteri tersendiri dalam dunia sepak bola Indonesia. Dari tanah inilah, lahir seorang anak bernama Boas Theophilus Erwin Solosa, yang kelak dijuluki sebagai mutiara hitam dari timur. Sejak kecil, Boas sudah akrab dengan bola dan lumpur, bermain di lapangan seadanya bersama saudara-saudaranya, di bawah panas matahari Papua yang membakar kulit. Namun, siapa sangka, di balik canda tawa bocah kampung itu, tersimpan ambisi dan bakat luar biasa yang kelak menggetarkan stadion-stadion besar di Indonesia. Boas bukan hanya sekadar pesepak bola berbakat, ia adalah simbol harapan bagi banyak anak Papua. Lahir pada 16 Maret 1986 di Sorong, dari keluarga yang memang sangat dekat dengan sepak bola. Pamannya, Jaap Solosa, pernah menjadi gubernur Papua, dan dua saudaranya, Ortizan dan Nehemia, juga merumput di level profesional. Lingkungan inilah yang membentuk karakter Boas, keras, namun penuh solidaritas. Sejak bergabung dengan Persipura Jayapura pada usia 17 tahun, namanya langsung melejit. Ia bukan hanya membawa perubahan pada gaya bermain tim, tetapi juga menghadirkan energi baru yang selama ini dirindukan publik Papua. Di awal 2000-an, ketika banyak pemain muda Indonesia sulit bersaing di level tertinggi, Boas justru menjadi sensasi. Ia mencetak gol-gol penting, menari di antara bek lawan, dan selalu bermain dengan semangat menggebu-gebu. Persipura pun menjadi rumah yang membesarkan dan mengasah talenta emasnya. Namun, di balik gemerlap sorotan lampu stadion, tekanan terhadap Boas justru semakin berat. Ekspektasi masyarakat Papua begitu tinggi, setiap kegagalan kecil menjadi beban mental yang tidak mudah dipikul. Persipura Jayapura, klub legendaris yang pernah berjaya di Liga Indonesia, juga bukan tim tanpa masalah. Di ruang ganti, sering terjadi ketegangan antara pemain senior dan junior. Suara-suara sumbang tentang keadilan, gaji, bahkan loyalitas sering terdengar lirih di balik pintu tertutup. Boas yang waktu itu masih sangat muda, tiba-tiba saja diangkat sebagai kapten, membawa tanggung jawab besar yang tak semua orang sanggup jalani. Media menyebutnya anak emas Papua, tapi di balik itu, banyak yang menunggu dan bahkan berharap Boas gagal. Puncak ketenarannya datang saat ia membawa Persipura menjuarai Liga beberapa kali, bahkan dipercaya membela tim nasional Indonesia. Namanya selalu masuk daftar pencetak gol terbanyak, dan setiap kali ia mengangkat trofi, Stadion Mandala Jayapura seakan bergetar oleh sorakan pendukungnya. Namun, tidak semua orang merasa bahagia dengan keberhasilannya. Ada bisik-bisik tentang kecemburuan, gosip mengenai persaingan tidak sehat antar pemain, dan rumor bahwa ada rahasia gelap di balik kejayaan Persipura. Apakah benar ada kelompok-kelompok yang bermain di balik layar? Atau Boas sendiri yang pernah mengkhianati kepercayaan tim demi ambisi pribadi? Dari luar, kehidupan Boas terlihat sempurna. Gaji besar, pujian media, dielu-elukan fans, dan kehidupan pribadi yang jauh dari gosip murahan. Tetapi dalam beberapa wawancara, matanya kerap tampak sendu, seolah menyimpan beban tak terucapkan. Pernah suatu ketika, di tengah musim kompetisi yang ketat, ia absen tanpa alasan jelas. Media sempat berspekulasi ada yang bilang ia berseteru dengan pelatih,
Ada pula yang menyebut Boas kecewa dengan keputusan manajemen klub. Bahkan, ada rumor tentang tekanan mental yang membuatnya ingin mundur dari dunia sepak bola, meskipun hal ini selalu dibantah oleh Boas sendiri. Tidak hanya masalah internal tim, Boas juga harus menghadapi stigma dan diskriminasi terhadap pemain Papua di pentas nasional. Seringkali, media lebih tertarik membahas gaya hidup pemain Papua yang dianggap berbeda, dan tidak sedikit yang memandang remeh prestasinya hanya karena ia berasal dari timur Indonesia. Namun, Boas terus membuktikan diri. Ia berulang kali menegaskan, "Saya bermain untuk rakyat Papua dan semua pencinta sepak bola Indonesia." Tetapi, semakin ia bersinar, semakin besar pula tekanan yang datang menghampiri. Setiap gol yang dicetak, setiap kemenangan yang diraih, tidak pernah benar-benar membuatnya merasa bebas. Ada perasaan bahwa semua keberhasilan itu hanya sementara, bahwa suatu saat, sesuatu akan terjadi dan mengguncang segalanya. Benar saja, kabar tentang konflik internal, persaingan antar pemain senior, bahkan isu-isu tidak sedap soal loyalitas dan profesionalisme mulai mencuat ke permukaan. Boas yang dulu dikenal santun dan rendah hati, perlahan-lahan berubah jadi pribadi yang lebih tertutup. Apakah semua itu hanya dampak dari popularitas, atau memang ada sesuatu yang lebih gelap menunggu untuk diungkap? Cerita tentang Boas Solosa bukan hanya tentang prestasi, tapi juga tentang perjuangan bertahan di tengah badai. Ia adalah cermin dari banyak anak Papua berjuang keras di tanah sendiri, namun tak pernah benar-benar diterima sepenuhnya oleh dunia luar. Pertanyaannya kini, apa yang sebenarnya terjadi di balik ruang ganti Persipura? Siapa yang menjadi musuh dalam selimut? Dan benarkah ada pengkhianatan yang membuat Boas harus memilih pergi dari klub yang sudah seperti keluarganya sendiri? Semua akan terjawab saat kisah ini terus bergulir, menembus batas-batas yang selama ini dijaga ketat oleh para pelaku sepak bola nasional. Boas Solosa tidak memulai segalanya dengan sorotan kamera. Awal karirnya sederhana, hanya seorang anak muda Papua yang bermain bola karena cinta, bukan karena popularitas. Namun sejak bakatnya ditemukan dan ia bergabung dengan tim nasional U23 pada usia belasan tahun, jalan hidup Boas berubah total. Penampilannya yang mengesankan di Piala Tiger 2004 membuat Indonesia jatuh hati. Waktu itu, ia menjadi topik hangat, anak muda dari timur, berani, lincah, dan punya naluri mencetak gol yang menakjubkan. Namun, seperti banyak bintang muda, datangnya ketenaran seringkali membawa badai yang tak terlihat. Tahun 2005 menjadi titik kritis. Cedera patah tulang saat membela timnas menghentikan laju karirnya secara drastis. Banyak yang mengira Boas tak akan pernah kembali ke bentuk terbaiknya. Cedera itu bukan hanya menggores fisik, tapi juga melukai mental seorang anak muda yang baru saja merasakan manisnya euforia nasional. Tapi Boas membalikan prediksi itu. Ia kembali, lebih kuat, dan lebih tajam. Saat kembali ke Persipura, ia langsung mencetak gol demi gol, memimpin klubnya menuju era keemasan. Era 2008 hingga 2015 adalah masa keemasan Persipura Jayapura, dan di pusatnya, selalu ada Boas. Ia mencetak ratusan gol, meraih gelar top scorer, dan membawa timnya ke puncak klasemen. Persipura menjadi raja Liga Indonesia, dan Boas menjadi legenda hidup. Tapi di balik kejayaan itu, mulai muncul retakan yang tak semua orang sadari. Keberhasilan Boas menjadi pusat perhatian membuat beberapa pihak merasa tersisihkan. Ada senior yang merasa posisinya tergeser, ada pelatih yang merasa keputusan tak lagi didengar karena Boas adalah segalanya. Dan yang paling berbahaya, muncul fraksi-fraksi dalam ruang ganti. Desas-desus mulai beredar bahwa Boas terlalu dominan di dalam tim. Ia disebut sebagai pemain yang tidak bisa disentuh, bahkan oleh manajemen. Beberapa rekan menyebutkan bahwa apapun yang Boas minta, akan dikabulkan. Apakah itu pengaruh, fasilitas, atau keputusan teknis? Situasi ini menimbulkan kecemburuan, dan pelan-pelan menciptakan ketegangan internal. Pada satu momen yang tak pernah diberitakan secara terbuka, terjadi pertengkaran antara Boas dan salah satu staf pelatih. Sumber anonim menyebut bahwa perdebatan itu cukup panas hingga hampir berujung pada kontak fisik. Boas, yang dulunya vokal dan penuh semangat, mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia mulai sering absen dari latihan, bahkan sempat dicoret dari skuad beberapa kali dengan alasan masalah disiplin. Hal ini tentu mengejutkan publik, karena sebelumnya Boas dikenal sangat profesional. Tapi di balik layar, muncul isu tentang kebiasaan Boas di luar lapangan gaya hidup malam, ketergantungan pada lingkaran pertemanan yang tidak sehat, dan konflik personal dengan beberapa pemain muda yang disebut-sebut tidak menghormatinya sebagai senior. Ketika berita itu mulai berhembus ke media,
manajemen Persipura mencoba menutupinya. Mereka menyebut semua hanya masalah internal biasa. Tapi publik sudah mulai bertanya-tanya, apakah legenda Papua itu sedang mengalami kejatuhan dari dalam? Di saat yang sama, prestasi tim mulai menurun. Persipura tak lagi segarang dulu, dan para pendukung mulai menyalahkan manajemen. Ada yang meminta Boas diganti sebagai kapten, ada pula yang menuntut kejelasan atas absensinya yang semakin sering. Tahun 2021 menjadi puncak dari semua gejolak. Boas resmi dicoret dari Persipura dengan alasan pelanggaran disiplin berat. Keputusan ini diumumkan langsung oleh manajemen, tanpa banyak penjelasan. Hanya satu kalimat pendek, kami sudah tidak bisa lagi menoleransi tindakan yang merugikan tim. Kata-kata itu seperti bom. Seluruh Papua terkejut. Tidak sedikit yang menuduh klub telah mengusir anak emasnya sendiri. Tapi sebagian lain percaya bahwa keputusan itu sudah seharusnya diambil. Boas sendiri tidak banyak bicara. Dalam satu wawancara singkat, ia hanya berkata, "Saya tidak ingin memperpanjang masalah. Saya akan pergi dengan tenang." Kata-kata itu, meski terdengar datar, menyimpan emosi yang mendalam. Seorang pemain yang telah memberikan segalanya untuk klubnya, kini harus meninggalkan rumahnya sendiri tanpa pesta perpisahan, tanpa penghormatan, dan tanpa penjelasan. Setelah keluar dari Persipura, Boas sempat bergabung dengan Borneo FC. Tapi karirnya tak pernah benar-benar pulih. Cedera, usia, dan tekanan mental membuatnya sulit kembali ke bentuk terbaiknya. Banyak yang melihat Boas di klub baru dengan sorot mata kosong seperti seseorang yang masih tersesat, mencoba menemukan kembali dirinya yang dulu. Kisah Boas bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah cerita tentang kesetiaan yang diuji, tentang kejayaan yang berubah menjadi keterasingan. Ia pernah berada di puncak, tapi juga merasakan pahitnya jatuh dari tempat yang paling tinggi bukan karena lawan, tapi karena luka dari dalam rumahnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pencoretan Boas Solosa dari Persipura Jayapura? Pertanyaan ini menjadi misteri terbesar dalam sejarah klub. Banyak yang mengira itu hanya soal kedisiplinan, tapi ternyata kisahnya jauh lebih kelam dan memilukan. Sebuah sumber internal pernah mengungkap bahwa konflik sebenarnya telah terjadi sejak lama berawal dari ketegangan antara Boas dan manajemen klub yang terus memburuk, terutama menyangkut sikap kritis Boas terhadap kebijakan internal yang dianggap tidak berpihak pada pemain. Salah satu momen paling mengejutkan terjadi pada akhir musim 2020, ketika Boas secara terang-terangan menolak keputusan manajemen untuk menurunkan pemain tertentu yang menurutnya tidak layak tampil. Dalam rapat tertutup tim, Boas dikabarkan mengucapkan kalimat yang mengguncang, "Kalau kalian masih memaksakan ini, saya siap keluar. Tapi jangan pernah paksa saya diam saat klub ini disetir demi kepentingan tertentu." Kata-kata ini membuat suasana rapat tegang. Sejak itu, hubungan antara Boas dan sebagian besar jajaran manajemen mulai retak. Bagi mereka, Boas bukan lagi ikon, tapi ancaman. Tidak berhenti di situ. Sebuah rekaman suara sempat beredar di kalangan terbatas, memperdengarkan Boas yang marah besar di ruang ganti, menyebut adanya pengkhianatan dari dalam oleh rekan sendiri. Ia merasa dijebak dihukum karena tidak menghadiri sesi latihan, padahal sebenarnya ia telah meminta izin untuk menemani ibunya yang sedang sakit parah. Namun alasan itu sengaja tidak dicatat dalam laporan resmi pelatih. Ketika ditanya oleh media, manajemen menjawab dengan dingin, tidak ada pemain di atas aturan. Tapi tidak pernah disebutkan apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakhadiran Boas waktu itu. Publik pun terbelah. Sebagian besar pendukung Persipura khususnya di Papua langsung membela Boas. Mereka melakukan protes di depan kantor klub, membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan anak Papua," dan "Kami tidak buta, kami tahu siapa yang bermain kotor." Tapi tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan integritas Boas. Media-media nasional mulai mengangkat isu bahwa Boas sudah tidak lagi fokus bermain bola. Ada yang menyebut bahwa ia kerap datang terlambat latihan, bahkan terlibat dalam gaya hidup malam yang tidak pantas bagi seorang kapten. Disinilah puncak tragisnya. Seorang legenda yang selama bertahun-tahun menjadi panutan dan harapan, kini diseret ke ranah stigma dan gosip murahan. Bahkan mantan rekan setimnya, yang dahulu selalu memujinya, mulai mengambil jarak. Dalam satu wawancara, seorang pemain muda Persipura pernah berkata, "Boas itu seperti matahari terang, tapi kalau terlalu dekat, bisa membakar." Kalimat itu menyebar luas dan menjadi simbol bagaimana sang kapten kini dianggap berbahaya bagi stabilitas tim. Yang lebih menyakitkan, Boas ternyata sempat mencoba memperbaiki situasi. Ia pernah mengajukan surat permintaan maaf secara internal,
yang tidak pernah sampai ke publik. Namun surat itu ditolak. Ia pun mengaku dalam sebuah wawancara, "Saya siap disalahkan, tapi jangan biarkan orang-orang Papua berpikir saya meninggalkan mereka." Pernyataan ini mengiris hati. Bagi Boas, meninggalkan Persipura sama artinya dengan meninggalkan keluarganya sendiri. Ketika Boas akhirnya menandatangani kontrak dengan Borneo FC, ekspresi wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia tidak terlihat bahagia. "Saya bukan pergi karena ingin pergi. Saya pergi karena sudah tidak dianggap," ucapnya singkat dalam konferensi pers. Di belakang layar, ia sempat menangis dalam pelukan keluarganya, mengatakan, "Mereka sudah membuang saya, padahal saya membela mereka seumur hidup." Media sosial pun meledak. Tagar Save Boas, "Boas bukan musuh," dan "Kembalikan kapten kami" sempat trending. Wartawan dan pengamat sepak bola mengkritik cara Persipura menangani kasus ini. Namun pihak klub tetap bergeming. Dalam wawancara khusus, manajemen Persipura berkata, "Kami mengambil keputusan untuk masa depan klub, bukan karena emosi. Tapi publik tahu ini bukan soal masa depan, ini soal masa lalu yang dibuang tanpa hormat." Ironisnya, dalam pertandingan pertama Borneo FC melawan Persipura setelah transfer Boas, kamera menyorot wajahnya saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Ia tidak menangis, tapi air matanya menggantung di kelopak mata, dan ia menatap bangku cadangan Persipura seperti seseorang yang ditolak oleh rumahnya sendiri. Kini, bertahun-tahun setelah itu, kisah Boas Solosa bukan hanya dikenang karena gol dan gelarnya, tetapi karena luka yang ia tinggalkan. Bukan luka fisik, tetapi luka batin dari seorang anak Papua yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk satu klub, dan dibalas dengan pengusiran yang sunyi. Sebagai kanal yang selama ini mengikuti jejak para legenda sepak bola Indonesia, kami merasa perlu untuk menempatkan kisah Boas Solosa dalam kerangka yang jujur dan seimbang. Kami tidak menutup mata bahwa Boas adalah salah satu pemain paling berbakat yang pernah dimiliki negeri ini. Statistik tidak bisa berbohong, lebih dari 200 gol sepanjang karir, 5 gelar liga bersama Persipura, dan segudang penghargaan individu. Ia bukan hanya bintang di lapangan, tapi simbol harapan, khususnya bagi anak-anak Papua yang selama ini jarang mendapat panggung di level nasional. Namun, ketika membicarakan seorang legenda, kita juga harus berani menyentuh sisi-sisi rapuhnya. Boas bukan tanpa celah. Kasus-kasus indisipliner, keterlibatan dalam konflik internal, hingga rumor soal gaya hidupnya di luar lapangan, adalah bagian dari kenyataan yang tak bisa dihapus begitu saja. Tapi pertanyaannya, apakah kesalahan itu cukup untuk menghapus seluruh jasanya? Atau justru, kesalahan itu muncul karena beban yang terlalu besar dipikul seorang diri selama bertahun-tahun? Disinilah letak ironi seorang Boas Solosa. Ia diberi tanggung jawab begitu besar sejak usia muda, dijadikan simbol perjuangan tim, bahkan bangsa. Tapi ketika ia goyah, ketika ia butuh perlindungan, hampir tidak ada yang berdiri di belakangnya. Ia dibiarkan menanggung konsekuensi, bahkan dihakimi oleh orang-orang yang dulu memujanya. Mungkinkah kita telah terlalu cepat mengangkatnya tinggi, dan juga terlalu cepat menjatuhkannya? Banyak orang mengatakan bahwa sepak bola Indonesia kehilangan satu sosok penting saat Boas keluar dari Persipura. Tapi lebih dari itu, Papua kehilangan jantungnya. Sosok yang selama ini menjadi penghubung antara semangat daerah dan kebanggaan nasional, kini berdiri sendiri, di antara puing-puing rasa kecewa dan kesunyian. Kami di Rahasia Selebriti tidak ingin memvonis siapa benar atau siapa salah. Kami hanya ingin mengajak Anda semua untuk melihat kisah ini lebih dalam. Bagaimana seseorang bisa menjadi pahlawan, lalu musuh, hanya karena pergeseran narasi. Apakah Boas terlalu jujur? Terlalu keras kepala? Atau justru terlalu setia pada nilai-nilai yang ia yakini, hingga membuatnya dikorbankan? Dan sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa pendapat Anda tentang Boas Solosa? Apakah ia layak disebut legenda, meskipun akhir kisahnya penuh luka? Apakah publik kita semua sudah cukup adil dalam menilai kontribusinya? Apakah klub seharusnya memberi ruang untuk rekonsiliasi? Atau memang ini takdir yang tidak bisa dihindari? Boas adalah cerminan dari banyak atlet kita, bersinar dalam keterbatasan, lalu tenggelam dalam kesepian. Tetapi kisahnya tidak akan kami biarkan berakhir begitu saja. Karena setiap legenda pantas mendapat ruang untuk dikenang bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena keberaniannya berdiri ketika semua orang memilih diam. Ada momen dalam sejarah sepak bola Indonesia yang tidak bisa diulang dan nama Boas Solosa akan selalu menjadi bagian dari momen itu. Ketika ia berlari di atas rumput Mandala, dengan peluh bercampur sorakan, waktu seakan berhenti. Ia tidak hanya mencetak gol,
tapi menghidupkan harapan. Setiap sentuhan bolanya adalah pernyataan bahwa dari ujung timur negeri ini lahir kekuatan yang tak bisa diabaikan. Namun, seperti banyak kisah besar lainnya, perjalanan Boaz tidak berakhir dengan tepuk tangan. Ia berakhir dengan keheningan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah dijawab tuntas. Mengapa seorang legenda harus pergi dalam senyap? Mengapa perpisahan itu terasa lebih seperti pengusiran daripada penghormatan? Kini, Boaz sudah tidak lagi mengenakan seragam merah hitam Persipura. Stadion yang dulu bergemuruh untuknya kini terdengar asing. Tapi ingatan itu tidak akan pernah pudar. Suara komentator yang berteriak, "Boaz Solosa! Gol lagi!" masih hidup di kepala jutaan penggemar. Nama itu sudah menjadi bagian dari identitas sebuah era-era ketika sepak bola Indonesia masih punya jiwa, bukan sekadar industri. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang, Anda tahu. Anda tahu bahwa di balik senyum dan selebrasi, ada perjuangan, ada pengkhianatan, ada luka yang tidak pernah sembuh. Anda tahu bahwa Boaz pernah berdiri sendirian melawan sistem, melawan ketidakadilan, dan mungkin melawan takdirnya sendiri. Warisan Boaz Solosa bukan hanya pada jumlah gol atau trofi yang ia angkat. Warisannya ada di setiap anak Papua yang berani bermimpi. Ada di setiap pemain muda yang berani bersuara, meski tahu risikonya. Dan ada di setiap dari kita yang menyadari bahwa kadang, mereka yang paling setia justru yang paling mudah dilupakan. Boaz tidak sempurna, tapi ia nyata. Dan dalam dunia sepak bola yang penuh kepura-puraan, menjadi nyata adalah warisan paling berharga yang bisa ditinggalkan.